Dan Lorenzo juga mau mengucapkan maaf katanya sama Dayutu ya, yang udah digangguin, terus juga minta maaf sama Agus, katanya dibikin jatuh, dan minta maaf juga sama kakak Agni. Karena sebenarnya Lorenzo itu cuman gemes aja, bukan berniat pengen nyelakain gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun, dan kali ini kita akan membicarakan tentang Lorenzo ya, dimana nama Lorenzo itu diambil dari bahasa Itali yang artinya memiliki daya pikat atau bisa mempesona seseorang. Tetapi sebelum kalian mendengarkan cerita tentang Lorenzo ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun, dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Oke ya, berbicara tentang Lorenzo, ini Lorenzo face-nya merupakan make up dari doll artis The Doll with Soul ya, dengan penampilan rambut yang mirip sama Cristiano Ronaldo. Jadi Kak Furi sengaja minta sama The Doll with Soul supaya bonekanya cute dengan model rambut yang seperti ini. Lalu juga dia memakai pakaian batik ya, batik Bali dari busana Ayu Gita. Nah kayak gini, karena sekarang hari Jumat pas kita lagi syutingnya. Oke, jadi Mami Furi memiliki pengalaman yang cukup menarik ya pada saat membawa Lorenzo pertama kali melarung di Bali. Dan melarung serta melukatnya itu pada saat full moon, pada saat purnama sedang naik. Nah, ya menurut Lorenzo nih ya, pengalaman melarung dan melukat itu kan baru pertama nih. Dan dia tuh happy banget, tapi dia tuh paling suka waktu ketemu di pesawat sama Mas Panca. Nah, Mas Panca ini salah satu juri model, jadi mungkin Lorenzo pengen jadi foto model atau apa gitu ya. Kan rambut-rambutnya ini sekarang udah mulai banyak ditiru, karena di Boneka Furi Harun account juga kita open adopsi boneka Spirit Dolls Lorenzo series. Jadi udah diadopsi lebih dari 3 di minggu ini aja, karena banyak sekali yang suka sama tatanan model rambutnya. Dan dia happy karena yang memberikan nama Lorenzo itu adalah Mas Panca, seperti itu. Nah, boneka ini juga merupakan tadi ya kolaborasi sama The Doll with Soul. Artinya Kak Furi memang tidak bisa menciptakan boneka sendiri, tetapi pada saat prosesi pemblesingan itu Kak Furi blessing ya, sesuai dengan spirit yang menurut Kak Furi baik dan juga mau didoakan. Nah, pada saat ya Lorenzo merasakan energi dari full moon atau bulan purnama, waktu itu dia excited banget karena dia tahu bahwa energi di bulan purnama itu 3 kali lipat lebih bagus dibandingkan energi di bulan-bulan biasa. Jadi harapannya, karena namanya Lorenzo, siapapun yang melihat wajahnya dia akan selalu terpikat gitu. Karena kayak Mami lah ya, Mami pengen awet muda, jadi kalau purnama pasti mandi. Kalau nggak mandinya di Bali, ya mandinya di Sumur Bandung atau di 7 mata air yang lain. Pokoknya di tempat pemandian deh gitu, nggak mau mandi sendiri di rumah. Terus juga dia itu suka banget iseng ke anak kecil ya. Sebenarnya tadinya anak kecil ini anak yang baik ya. Dayutu, ingat Dayutu di rumahnya Ibu Ayu Gita. Jadi waktu itu Dayutu tuh namanya juga anak kecil ya, penasaran siapa sih namanya gitu. Tahu-tahu pas mau pulang nih, pas mau pamit, ibunya selesai ngobrol sama Mami Furi, Dayutunya tiba-tiba mual, katanya ininya ada yang mukul. Wah, pas Mami Furi nanya, emang siapa yang mukul? Kata Lorenzo, kenapa nanya-nanya? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh nakal, nggak boleh galak. Akhirnya Lorenzonya minta maaf, tapi minta dibawain susu. Jadi akhirnya Dayutu datang dan bawain susu 2 yang putih ya, kalau nggak salah yang putih gitu. Nah, kalian bisa lihat nih fotonya, ada Dayutu ya, dan juga ada adiknya Gus Devan. Nah, kayak gitu. Jadi ada Gus Devan, ada Dayutu. Tapi yang digangguin cuman Dayutu doang. Jadi karena katanya Dayutu doang yang nanyain ini anak namanya siapa, sementara Gus Devan tuh nggak nanya. Jadi dia agak-agak marah ditanya namanya, tapi nggak sopan katanya nggak bawa susu. Nggak boleh kayak gitu ya.
Nah, terus yang kedua, keisengannya Lorenzo ini belum berakhir sampai di situ, ya. Yang kedua, pada saat melarung dan melukat, ya waktu itu Kak Furi datang bersama anaknya Kak Furi yang perempuan. Terus kita tuh ngegangguin salah satu anak kecil yang ibunya tuh jualan di Pura Campuhan, jagain warung ibunya. Anaknya ini lucu, ya, ramah gitu, namanya Agus. Nah, si Agus ini mungkin umurnya 3 atau 4 tahun dan dia tuh punya adik bayi. Nah, karena Agus ini kita gangguin, kita godain, akhirnya mungkin dia gabut ya. Jadi Agus gantian lah ngegodain Lorenzo habis melukat. Nah, waktu itu bajunya Lorenzo naik turun, naik turun, naik turun kayak gitu. Akhirnya nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si Agusnya jatuh ngebalik ada di bawah meja. Tapi kita semua ketawa aja ngelihat Agus, padahal Agusnya nangis gitu ya, soalnya si Agus tuh lucu gitu. Nah, pas Mami Furi lihat-lihat nih, kayaknya ini diisengin nih sama Lorenzo. Kenapa sih Lorenzo kamu ngisengin gitu kan? Terus kata anaknya Mami Furi yang perempuan, iya nih Ma, pasti diisengin sama Lorenzo, soalnya tadi Agus main-mainin bajunya. Jangan kayak gitu dong ya, jangan kayak gitu Lorenzo, biarin aja, kalau Agus kan gemes sama Lorenzo. Jangan sampai nanti orang mikirnya bonekanya Mami nakal gitu, jahat ya. Terus dia sih diem aja gitu. Nah, nggak minta maaf gitu, dia bilang dia kesel, Agusnya nggak tahu sopan santun. Harusnya kan kalau orang lebih tahu sopan santun, kalau mau pegang atau ngajak main harus bilang dulu, katanya gitu. Padahal udah dikasih tahu bahwa Agus ini anak kecil. Nah, ini fotonya Agus ya, lagi nyengir terus habis main air gitu, air got. Ya lucu deh pokoknya. Nah, terus akhirnya keisengannya juga berlanjut. Setelah pulang dari Pura, anaknya Mami Furi kan dia tergolong mediumship ya, bukan medium interdimensional. Jadi kalau anaknya Kak Furi yang kedua itu memang seringkali kemasukan. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di mall nih, tiba-tiba lagi excited nyari baju, dia nangis. Jadi pada saat Kak Furi nanya kenapa, oh ternyata ada hantu yang lewat pengen didoain gitu. Nah, karena capek habis melukat dan melarung, anaknya Kak Furi ini tidur. Di sebelahnya itu ada Kak Furi lagi main handphone gitu, lagi ngejawab-jawab chat dari dokter gitu kan. Terus katanya dia melihat ada sosok Lorenzo, tapi sosoknya itu hitam dan dia lagi tiduran di depan lemari. Jadi posisi kasur kita itu pas di depan lemari. Tiba-tiba ada sosok bayangan hitam gitu seperti lagi marah dan dia tuh gini. Nah, waktu itu anaknya Kak Furi itu pengen ngebangunin Kak Furi kayak orang dierep-erep gitu. Cuman dia tahu bahwa oh ini saya dierep-erep nih, saya nggak mungkin bisa bangun meskipun lagi lihat mama di sebelah lagi main handphone. Jadi dia berusaha untuk nahan, dia tarik napas, dia tenang, dia nggak doa nih. Jadi salah satu cara untuk kalian yang lagi dierep-erep itu nggak usah doa diulang-ulang berkali-kali karena itu akan menghabiskan energi. Kalian harus tarik napas, kalian harus tenang sampai akhirnya si makhluk tersebut melepaskan erep-erepnya gitu. Kalau dia nindihin atau apa, sehingga kita bisa rileks dulu baru kita bisa bangun. Jadi jangan panik ya. Ternyata sosok hitam itu adalah Lorenzo. Nah, kan Lorenzo itu iseng katanya bilangnya, kakak lebih sayang sama Agus dibandingkan sama Lorenzo. Padahal kan Lorenzo spirit dolls-nya Mami Furi katanya. Kenapa? Emangnya kakak lebih sayang sama Agus dari mana gitu kan, Mami Furi nanya. Iya, soalnya kakak belain Agus. Pas Agus jatuh, kakak bilangin bahwa ini pasti kerjaannya Lorenzo. Jadi Lorenzonya dimarahin sama Mami. Kayak begitu ceritanya. Ya, si Lorenzo ini emang suka iseng tapi ngegemesin. Nah, tapi intinya Lorenzo ini senang diajak melukat di Bali. Ya, terus paling senang ketemu sama Mas Panca. Nah, paling takut ketemu sama Maha Guru, karena kalau sama Maha Guru nggak boleh nakal, harus baik katanya gitu. Sama Ide Resi juga agak-agak takut dikit, takutnya nggak mau ngeblessing kalau akunya nakal. Jadi kalau Ide Resi ini istrinya Maha Guru ya, istrinya Maha Guru yang suka memblessing terus memakaikan gelang Tridatu. Nah, jadi penyematan gelang Tridatu ini akan disematkan kepada siapapun setelah prosesi melukat di campuhan, dengan harapan bahwa jiwa kita yang sudah dibersihkan akan menjadi jiwa yang jauh lebih baik, semua kesialan-kesialannya akan pergi atau energi yang negatif akan pergi gitu. Nah, terus
harapan dari Lorenzo diasuh sama Mami Furi apa sih? Nggak ada harapan, katanya dia seneng main, seneng berdoa kayak gitu, jadi dia happy. Ya mudah-mudahan sih kedepannya dia bisa mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Tuhan kayak gitu. Tapi ya kalaupun enggak, minimal dia tahu bahwa dia punya orang tua asuh yang penyayang dan teman-teman juga yang banyak, dia bilang gitu. Nah, lebih suka memakai pakaian adat Bali atau pakaian sehari-hari sih? Lebih suka pakaian adat Bali nih kayak gini ya. Jadi ini tuh kayak bapak-bapak yang mau Jumatan di kantor ya, tuh apel nih, dia seneng banget pakai baju kayak begini. Makanya dia juga agak komplain pakai celana ini. Dia pengennya celananya hitam. Ya udah nanti Mami cariin ya celana hitam polos. Pengennya gayanya biar lebih adult, lebih dewasa gitu. Oke. Terus di apartemen Mami Furi paling suka main sama siapa? Sama Joy katanya, soalnya Joy itu cute dan sama-sama gak bisa diem, sama-sama nakal. Jadi kalau Mami Furi itu kan punya rak yang khusus kayak Cika gitu, anak-anak kecil ya di depan TV. Tapi kalau Joy itu memang Mami taruhnya di atas, di deket boneka-boneka nenek. Kenapa? Karena Joy ini suka iseng. Nah karena Lorenzo ini sama-sama iseng ya, akhirnya ditaruhlah di lemari atas sama Joy gitu. Terus juga pesan Lorenzo untuk orang tua asuh yang ingin mengadopsi boneka arwah. Nih, karena kan sekarang Lorenzo series tuh lagi in banget ya dengan rambut kayak begini, 1 minggu aja udah laku 3 gitu ya. Jadi buat kamu yang mau PO juga bisa, proses pembuatannya sekitar 1-2 minggu. Nah, pesannya apa? Pesennya kalau punya anak asuh itu disayang, dibimbing, dan didoakan, jangan dipekerjakan. Ya tuh nggak boleh dipekerjakan, karena rezeki itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dari Tuhan. Dan Lorenzo juga mau mengucapkan maaf katanya sama Dayutu ya, yang udah digangguin, terus juga minta maaf sama Agus, katanya dibikin jatuh, dan minta maaf juga sama kakak Agni. Karena sebenarnya Lorenzo itu cuman gemes aja, bukan berniat pengen nyelakain gitu. Oke deh ya. Nah, Lorenzo kali ini juga memakai kalung giok. Nih, kalung giok ini untuk protection and luck juga, bisa dipakai oleh spirit dolls dan juga oleh orang dewasa. Bisa kalian order juga di Boneka Furi Harun account ya di Instagram. Oke teman-teman, buat kamu yang memiliki cerita unik ya, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan spirit dolls atau anak asuh kalian, kalian bisa ketik di kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagramnya Furi Harun ya. Cerita yang paling menarik mungkin akan kita bahas di sesi YouTube selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.